Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mengulas sedikit sejarah tentang perjuangan KH Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan KH Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Gejolak penyerangan kolonial semakin kentara pada awal abad ke-20. Bangsa Indonesia mulai muak dengan tipu daya Belanda selama ratusan tahun. Segala kekuatan dari berbagai elemen dikerahkan demi terciptanya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlawanan terhadap penjajah tidak hanya dilakukan oleh para tentara dan rakyat biasa, tetapi juga hadir dari kalangan kaum bersarung atau santri, dan para kiai Nusantara. Di antara para kiai itu adalah KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari. Lahirnya sosok baru dalam upaya merebut kemerdekaan tanah air dari kalangan salafus salih menjadi sorotan para penjajah dalam meningkatkan penyerangan. Hal itu mendorong para ulama kala itu untuk mengatur strategi dan meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana tidak, kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang menaruh kecurigaan terhadap para tokoh agama. Mereka menganggap para tokoh agama adalah biang pada pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Sehingga, pada akhirnya, kebijakan inilah yang membatasi pergerakan Islam kala itu. KH Ahmad Dahlan, tokoh legendaris yang kita kenal sebagai founding father organisasi Muhammadiyah ini merupakan tokoh nasional yang sangat berjasa dalam upaya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada tahun 1868 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Putra dari seorang khatib keraton Yogyakarta, Darwis lahir dari kalangan orang alim. Bahkan beberapa sumber menyebutkan bahwa ia merupakan keturunan dari Ki Ageng Gridik atau salah satu ulama di zaman Mataram, dan Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik, di sebuah kampung yang bernama Kauman. Dengan lingkungan yang tentram di bawah naungan Sri Sultan Hamengkubuwono VII kala itu. Kauman sendiri saat ini populer sebagai perkampungan yang berdekatan dengan pusat keagamaan di sebuah perkotaan. Hidup di antara rakyat yang taat pada rajanya. Atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri KH Ahmad Dahlan. Hingga pada suatu ketika, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono VII mengutus Raden Ngabei Abdul Darwis yang merupakan panggilan keraton terhadap KH Ahmad Dahlan untuk menuntut ilmu di Arab Saudi. Kedatangannya ke Arab Saudi inilah yang mempertemukannya pada sahabat remajanya saat belajar agama di Madura dan di Semarang. KH Hasyim Asy'ari, tokoh besar pembaharuan Islam dari kalangan pesantren. KH Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tahun 1871 Masehi. Sama halnya dengan KH Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim juga dibesarkan di lingkungan yang religius. Ayah KH Asy'ari memiliki pondok pesantren di Jombang. Sejak usia 13 tahun, ia dipercaya ayahnya untuk menggantikan jadwal mengajar sang ayah. Karena sudah menguasai kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning. Di usianya yang ke-15 tahun, ia mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk memperdalam ilmu agama. Seperti di pesantren Wonocolo Jombang, Probolinggo, Pondok Langitan, Trenggilis, dan di pesantren Kiai Kholil Bangkalan, Madura. Disinilah ia awal mula bertemu dengan KH Ahmad Dahlan. Keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Kholil Bangkalan. Sampai pada akhirnya, 4 dari murid Kiai Kholil tamat dari pendidikan keagamaan di Bangkalan. Mereka diperintahkan untuk berguru ke Jombang dan Semarang. KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari mendapat perintah untuk berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan keluarga R.A. Kartini juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Sambung cerita, kedua remaja tersebut sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Soleh.
Adi Hashim. Begitulah panggilan akrab KH Ahmad Dahlan untuk Kiai Hashim. Sebaliknya Kiai Hashim juga memanggil KH Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Pada waktu itu keduanya juga tinggal sekamar. Selama kurang lebih 2 tahun kedua santri ini mengabdi dan belajar agama pada Kiai Soleh Darat, dan Darwis mendapat nama yang sampai sekarang dikenal semua orang, yaitu KH Ahmad Dahlan. KH Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta. Sebelum pada akhirnya mereka berdua juga bertemu pada guru yang sama saat menimba ilmu di Arab Saudi. Setibanya di Makkah inilah yang membuat keduanya mempunyai kecenderungan yang berbeda. Kiai Hashim Asy'ari sangat menyukai hadits dan KH Ahmad Dahlan lebih tertarik pada pemikiran dan gerakan Islam. Karena keahliannya dalam hadis inilah yang membuat gurunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gelar Hadratus Syekh kepada Kiai Hashim. Sampai pada akhirnya keduanya sama-sama pulang atau tamat dari pondok dan kembali ke asal masing-masing untuk mengabdi pada tanah air. Dua orang besar inilah yang memberi ornamen baru untuk kemajuan Islam di Indonesia. Dengan semangat pergerakan Islamnya KH Ahmad Dahlan, giat mendirikan lembaga pendidikan Islam yang formal dengan mengadaptasi pada sistem sekolah kolonial. Anak-anak muda Indonesia tidak hanya belajar agama saja, tetapi juga mampu memahami ilmu alam. Tidak mengherankan jika saat ini kita banyak menemukan sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit yang maju milik Muhammadiyah. Buah kegigihan dalam berideologi sang pendirinya. Sosok Kiai Ahmad Dahlan memang terkenal pragmatis. Sedikit bicara tapi banyak bekerja. Dalam upaya menjawab persoalan umat, ia bersama dengan orang-orang di sekitarnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah yang kemudian hari ini menjadi salah satu ormas besar dan terkaya di Indonesia, bahkan menjalar ke beberapa negara. Sedangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari memang ditugaskan untuk mendirikan pesantren di Tebu Ireng, Jombang, dan memilih untuk fokus pada kajian salafiyah, kitab-kitab kuning. Santri-santrinya banyak yang berdatangan untuk menimba ilmu. Cita-cita mendirikan Jamiyah Ulama sangat direspons baik oleh KH Wahab Hasbullah untuk membuat wadah atau organisasi Islam yang moderat dan berasas pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, sebagai bentuk asosiasi ulama-ulama salafi. Perjalanan keduanya memang sedikit berbeda. KH Ahmad Dahlan cenderung memilih jalur politik dalam mengembangkan gerakan Islamiyah di Yogyakarta. Sedangkan Kiai Hashim Asy'ari lebih memilih membesarkan pondok pesantrennya dengan kajian klasik. Sampai pada suatu saat sang Hadratus Syekh menerima sebuah kabar dari santrinya. Kiai, ada gerakan yang ingin memurnikan agama dan membuat badan amal perserikatan di Yogyakarta. Jawaban Hadratus Syekh sangat singkat dan santai. Oh, itu Mas Darwis. Ayo kita dukung. NU dan Muhammadiyah adalah bentuk modernisasi Islam Nusantara. Islam yang memandang agama lebih merangkul pada semua aspek. Bukan semua aspek harus dilandaskan pada agama. Asas kedua organisasi besar inilah yang kemudian menumbuhkan agama Islam di Indonesia sebagai agama yang moderat, toleran, dan progresif. Keduanya memiliki ideologi dan cara pandang Islam yang berbeda, tetapi pada hakikat keduanya sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama, yaitu ridha Allah dan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sudah tidak perlu berdebat mengenai amaliyah kita sebagai orang NU atau Muhammadiyah dalam ritual beribadah. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa kedua ormas ini lahir dari orang-orang besar, yang mempunyai satu tujuan, satu misi, dan dari guru dengan sumber yang sama yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu mengapa, hari ini bangsa kita semakin merasa bahwa golongannya adalah yang paling benar? Ketidakmampuan mengendalikan emosi, mendorong keinginan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.
NU dan Muhammadiyah sejatinya adalah ormas yang berasas pada perlawanan orang-orang yang mengusik kesejahteraan bumi Nusantara. Bahkan di NU sendiri memiliki slogan Hubul Waton Minal Iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka, jelas orang-orang yang mengusik ketentraman orang Indonesia bukanlah orang yang berlandas pada dasar dan tujuan dari berdirinya NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah yang akan menyatukan umat Islam Indonesia dari cara berpikir yang radikal dan ekstremis, yang justru akan mengancam Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam. Demikian penyampaian kami tentang perjuangan kedua ulama besar Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan kami. Salam hormat kami dari Alila Channel. Jejak Sang Pencerah. Terima kasih. Wassalam.